Halo Sobat JRC, bagaimana kabar kalian semua? Kalian tetap sehat dan selalu merasakan sukacita surgawi di masa pandemi ini. Dalam pastoral message hari ini, kita akan membicarakan tentang bullying. Apa sih kata Amsal tentang bullying? Teman-teman, banyak pakar, para ahli, mendefinisikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang agresif, yang secara sengaja dan berulang-ulang. Untuk apa? Untuk menyerang target atau korban sehingga orang tersebut menjadi tidak nyaman dan terluka. Apakah kalian tahu kasus terbaru dari Via Valen? Di video klip terbaru yang dia buat itu, teman sekalian, ada kemiripan dengan video klip salah satu artis terkenal di Korea. Nah, ketika video Valen ini muncul, ada hal yang menarik di situ, teman sekalian. Netizen komentarnya itu begitu luar biasa. Dan tahukah, hal itu mau disadari oleh Via Valen dan timnya, dan mereka, saya harus akui, mereka tuh luar biasa. Mereka minta maaf, lalu video itu dihapus dari YouTube. Tetapi komentar netizen, wah, teman-teman bisa lihat tuh, begitu kasar dan sebagainya. Teman-teman, komentar itu masuk ke dalam ranah bullying ketika komentar itu sudah dilakukan secara intens, sengaja berulang-ulang untuk menyakiti. Dan kata-kata itu yang tidak pantas seringkali digunakan. Bukankah tindakan ini, teman sekalian, seringkali kita lakukan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita tanpa kita sadari. Misalnya nih, kita ketemu teman-teman kita yang di gereja, karena lama nggak ketemu mereka, kita baru lihat si Yosua misalnya, kamu gendutan nih sekarang ya. Kalimat itu kalimat yang biasa sih, dan kalimat itu seringkali muncul karena kita bingung harus mulai pembicaraan dari mana. Meskipun kalimat ini tidak oke, karena main fisik. Tetapi kalimat ini akan menjadi masuk ke ranah bullying ketika kita melakukannya secara agresif, sengaja dan berulang-ulang. Kamu sekarang gendutan ya? Wah gila, coba lihat pipimu itu. Nggak seimbang gendutnya. Waduh, lihat lehermu itu, gile. Kayak sawah aja tuh di Bali tuh. Bertingkat-tingkat. Belum lagi kalau kita lagi ngajak dia pergi makan, teman sekalian. Ayo kita pergi makan yuk di mall. Pas pesan makan, kita ngomong ke dia, lu jangan makan roti ini, kamu jangan pesan ini, kamu jangan pesan ini. Nanti, kamu makan ini, kamu tambah gendutnya tuh cepet. Sekarang aja ya, kamu jalannya ngos-ngosan. Lu bayangin tuh, mall itu eskalatornya nggak jalan aja, lu susah naik tangga. Apalagi kalau kamu makan makanan ini. Saya nggak bisa bayangkan deh, nanti 5 tahun lagi kamu jadi apa. Kalau saya sekarang sih masih kuat, masih sehat, masih jalan dengan aktif. Kamu loh mau ngikuti jalan saya aja sekarang ngos-ngosan. Teman-teman, kelihatannya baik ya perkataan kita ya, kayak nasihati teman kita. Lalu memberikan dia masukan supaya agar tidak terlalu gendut. Tapi seringkali perkataan kita itu, teman sekalian, tanpa kita sadari itu menyakiti mereka. Perkataan bullying seringkali kita lakukan kepada orang yang lemah, mudah diejek, dan tidak bisa membela diri. Dan kadang ketika kita mengeluarkan kata-kata seperti itu, kamu gendut ya, gendut ya, gendut ya. Mungkin bagi kita itu biasa sih. Tapi tahukah bahwa teman-teman kita yang mendengar itu dan mereka juga sedang bergumul soal berat badan itu yang susah turunnya, kita membuat hidup mereka itu menjadi gelap gulita dan tidak berpengharapan. Bullying itu bisa berupa verbal bullying, menghina, nyinyir, meneriaki dan kasar, memberi julukan, memanggil dengan tidak pantas, bahkan pelecehan. Ada istilah sexual bullying, itu termasuk di dalam verbal bullying ini. Lalu kita juga physical bullying, mukul, menjegal, menghancurkan barang, mencuri barangnya dia. Atau social bullying, menyebarkan rumor tidak benar, mengasingkan seseorang, mengucilkan dia, menghancurkan reputasinya. Nah, istilah yang baru yang kita dengar adalah cyberbullying. Menyangkut semuanya itu. Cuma hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Saya yakin daftar ini, jenis bullying ini akan semakin berkembang seturut dengan perkembangan zaman. Siapapun kita bisa menjadi pelaku bullying, bahkan tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, sebelum kita terjebak dalam perilaku itu, mari kita pahami perkataan Amsal tentang bullying. Pertama, bullying adalah perbuatan dosa. Amsal pasal 4:1 berkata, siapa menghina sesamanya, gendut-gendut, kurus-kurus hitam, sudah kecil, pendek, hitam, hidup lagi, itu berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita.
Ketika saya dan Anda secara sengaja, intens dan berulang melakukan tindakan yang termasuk dalam bullying, maka tidak perlu bertanya lagi sih yang kita lakukan itu salah atau tidak. Jawabannya sudah pasti, yaitu kita sedang melakukan dosa. Tuhan yang kita percaya mengajarkan kita untuk lemah lembut, serta mengasihi diri dan sesama kita, bukan menghina sesama kita, apapun itu bentuknya. Saya rasa kita harus bertobat dan meninggalkan tindakan kita itu. Teman-teman, ketika saya kecil, orang lain selalu berkata kepada saya bahwa, David, kamu kecil ya, kamu pendek ya. Sebenarnya bukan saya nggak mau tinggi, nggak mau menjadi tambah besar. Memang saya sudah coba, teman sekalian. Kalian tahu apa yang saya lakukan? Ketika di rumah itu, saya hanging ya, di depan pintu, lalu kaki saya kasih besi. Ternyata saya nggak bertambah tinggi, teman sekalian. Kaki saya nggak bertambah panjang. Yang ada justru saya tambah berotot. Susah bukan? Maka kita mesti hati-hati dengan perkataan kita. Kadang kita bisa nyakiti orang tanpa kita sadari. Yang kedua, bullying adalah tindakan menghina Sang Pencipta. Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Di dalam kesadaran kita yang paling hakiki, kita mengetahui dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan diciptakan olehnya, termasuk orang-orang yang kelihatan lemah, tak berdaya, dan cupu di mata kita. Maka, ketika kita menghina mereka, berarti kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan mereka. Mari kita uji diri kita, seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan terekspresi dari tindakan kita terhadap ciptaannya. Jika kita terus ngebully teman kita, maka kita harus cek kerohanian kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Amsal 17 ayat 5 berkata, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Jika kita merasa fine dan senang dengan tindakan itu, maka bersiaplah menanti hukuman dari Tuhan. Ketiga dan terakhir, bullying dilakukan oleh orang yang tidak berakal budi. Amsal 11:12, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Pelaku bullying sebenarnya adalah orang yang lemah dan tidak berdaya atas hidupnya mereka sendiri. Sehingga mereka mencoba menutupi kelemahan mereka itu dengan tindakan agresif yang menyusahkan orang lain. Amsal menyebutnya sebagai pribadi yang tidak berakal budi dan pribadi yang mengabaikan didikan, mencelakakan diri sendiri, tidak memiliki hikmat dan tidak mengasihi diri sendiri dan tidak takut akan Tuhan. Seseorang yang memiliki Roh Kudus, hatinya akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukan mengejek, nyinyir, dengki, kasar, menjegal, mukul, dan sebagainya. Apakah Anda seorang Kristen yang mengenal Allah dengan baik? Ujilah kerohanianmu melalui tindakanmu. Salam, rest for the restless. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jikalau dalam kehidupan kami di masa muda kami melakukan hal-hal yang jahat di mata-Mu, maka hari ini Tuhan ampuni kami. Dan tolonglah kami sebagai pribadi yang boleh membawa kasih Kristus dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Dan orang lain melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.